Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jam segini untuk para Taruners pendengar PKPD Podcast. Apa kabarnya nih Taruners? Semoga biarpun di masa pandemi seperti ini ya, teman-teman pendengar PKPD Podcast atau kita biasa sebut Taruners nih tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Karena memang kondisi seperti ini tuh penting sekali untuk sehat ya Taruners ya. Mungkin banyak yang bertanya nih dari Taruners, kemarin juga beberapa ada yang kontak langsung gitu ya. Kak, kemana nih PKPD Podcast? Kok setelah episode 0 dan episode 1 gak ada kelanjutannya? Apakah cuman project-project sesaat aja? Kalau mau jujur sebenarnya kita mencoba untuk konsisten gitu ya. Jadi tenang aja, PKPD Podcast ini bukan hanya proyek-proyek mercusuar atau proyek-proyek sementara gitu. Jadi kalau boleh cerita sedikit, ibarat kata sebuah kapal ada masanya harus berlabuh dulu gitu. Biarpun kemarin sebenarnya majunya baru sedikit, berlabuhnya lama banget gitu ya. Karena memang kemarin tugas kita sebagai sivitas akademika juga sedang tinggi, RPM-nya sedang muternya tinggi-tingginya gitu. Jadi pembagian waktu untuk megang PKPD Podcast ini agak kurang gitu ya. Kemudian juga PKPD atau Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai juga di bulan-bulan kemarin 6 bulan ke belakang baru berganti kepemimpinan, sehingga banyak adaptasi atau penyesuaian yang kita lakukan. Jadi bukan kita tidak mau menemani Taruners lagi ya, tenang aja, KPK sama KAI ini akan selalu menemani kalian. Tapi KAI ini gak hadir ya, ya udahlah nggak apa-apa, biar sama KPK aja ya. Ya Taruners, tema kita hari ini nih tentang pemuda maritim gitu ya. Kalau teman-teman Taruners tahu, beberapa bulan atau beberapa minggu terakhir ini sebenarnya ada kabar mengenai pemilihan Duta Maritim 2021. Nah kebetulan Taruna kita, Taruna PKPD, ada yang mendaftar untuk menjadi Duta Maritim. Jadi hari ini kita akan berbicara langsung saja dengan beliau ya, dengan Taruna ini, kakak ganteng satu ini. Kita sambut, ini dia Kak Rio. Hai Kak. Hai semuanya Taruners. Ya. Salam jam segini. Oke, salam jam segini langsungnya biar jadi trademark aja. Karyo, mungkin teman-teman Taruners ingin lebih kenal jauh dengan Karyo, jadi mungkin Karyo bisa memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan untuk Taruners semuanya, untuk pendengar semuanya, perkenalkan nama saya Rio Arianda Simarmata. Asal saya dari Kabupaten Karo. Saya kuliah di Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai yang sangat saya cintai. Oke, basah tuh mic-nya dijilat-jilat. Karyo nih angkatan berapa kalau boleh tahu? Saya angkatan 3 Kak. Angkatan 3 berarti tahun masuknya tahun 2015. 15. Udah tua. 2000 berapa? 2019 nervous biasa depan mic nervous jadi sebut 2019 jadi 2015. Hampir mahasiswa abadi kalau kamu 2015 ya. Jadi Karyo ini angkatan 3 atau tahun masuknya itu 2019 ya Karyo ya. Berarti sekarang Karyo ini tingkat akhir ya, tingkat 3 ya. Saya sekarang tingkat perdana. Iya. Tingkat 3. Jadi kalau teman-teman Taruners tahu di kita itu nama ada tingkat 1, 2 dan 3 karena kita ada 3. Kalau tingkat 1 disebutnya apa? Remaja, Kemudian tingkat 2 Madya, dan tingkat 3 perdana. Oke, setelah itu nanti lulus ya. Lulus. Program studinya apa nih Karyo nih? Saya program studi PTK, Perikanan Tangkap. Perikanan tangkap. Jadi sering nangkep ikan ya. Bisa dibilang seperti itu. Nah, kalau nangkep wanita enggak kan ya? Oh, kebetulan saya laki-laki yang sejati. Yo, jadi nangkepnya apa? Nangkep cowok lagi, laki-laki sejati. Oke, Karyo. Jadi Karyo mendapatkan informasi mengenai pemilihan Duta Maritim Indonesia ya? Ya. 2021. 2021. Itu tahu dari mana ya? Jadi kebetulan kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai Kak itu aktif untuk memberikan informasi kepada
seluruh Taruners yang ada di sini. Oke. Jadi contohnya kayak pemilihan Duta Maritim Indonesia tahun 2021 ini itu saya dapatkan dari pihak kampus atau dosen. Oke, jadi ada share ya. Ada share. Ada share informasi dari teman-teman dosen kepada teman-teman Taruna mengenai kegiatan ini gitu. Iya Kak. Terus yang merespon nih dari Taruna selain Rio, ada lagi nggak yang merespon? Ada beberapa Kak. Ada yang dari Taruna yang dari tingkat Madya, ada yang dari Taruna di tingkat remaja. Sejauh ini informasi yang kamu miliki yang ikut serta dalam kegiatan ini dari PKPD berapa orang ya? Sekitar 3 orang. 3 orang. Iya Kak. Rio, kemudian tahu lagi siapa lagi? Si Adel, Adel. baru si Trasyah kalau nggak salah saya. Oke, tapi yang kita wawancari 1 orang aja ya perwakilan ya. Itu. Jadi dapat informasi dari dosen. Kemudian gimana nih? Rio menggali informasi lebih jauh kan mungkin kalau dosen share-nya hanya sekedar apa ya, link atau sekedar screenshot gitu. Jadi proses setelah Rio dapat informasi ini seperti apa lagi? Kebetulan pas saya dapat brosurnya itu dari dosen, saya langsung melihat tuh siapa aja penyelenggaranya. Ternyata penyelenggaranya itu aspek Sindo. Apa tuh aspek Sindo tuh biar teman-teman Taruners juga tahu? Ya, aspek Sindo itu Asosiasi Pemerintah Daerah, Kepulauan dan Pesisir seluruh Indonesia. Oh, jadi asosiasi yang cukup besar ya sebenarnya ya. Iya Kak. Karena negara kita negara maritim pasti banyak lah yang pemerintahan daerah yang memiliki pesisir dan pulau-pulau kecil ya. Betul sekali Kak. Selain pemerintahan provinsi juga ada kabupaten kota kan ya. Kabupaten kota. Oke, kalau tadi Karo punya pesisir nggak Karo? Kebetulan kalau Karo tidak punya pesisir. Oh gitu. Ntar kamu nggak tenggelam nih di laut nih. Aman? Aman Kak. Oh, aman. Terusnya lagi selain aspek Sindo, kegiatan ini didukung oleh siapa lagi ya yang kamu tahu ya? Didukung oleh, jadi banyak nih Kak yang mendukung. Siapa aja tuh? Coba sebutin aja, nggak apa-apa. Yang mendukung itu Kementerian Kemenparekraf, baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Olahraga Kemenpora, Kementerian Informasi dan Maritim, baru dari Komite Nasional Pemuda Indonesia. Jadi banyak ya. Aspek-aspek pemerintahan pusat juga ikut mendukung kegiatan ini ya. Betul Gitu. sekali Kak. Mulai dari ya tadi beberapa kementerian termasuk Kementerian Induk kita nih, KKP ya. KKP. Setelah kamu mendapatkan informasi tersebut, pastinya kan ada dorongan-dorongan hasrat untuk mengikuti kegiatan tersebut ya. Jadi apa yang membuat kamu ingin mengikuti kegiatan ini gitu? Jadi Kak, kebetulan saya itu sudah sejak dari, saya cerita dikit nih Kak. Banyak juga nggak apa-apa kok. Jadi saya itu sudah memiliki ketertarikan kepada maritim atau kelautan itu sejak saya duduk di bangku sekolah menengah kejuruan. Sekolah menengah kejuruan. Jadi dulu SMK-nya di mana? SMK saya di Dumai, SMK-nya itu SMK Pelayaran. Oke. Jadi sudah berhubungan dengan maritim atau laut Indonesia lah. Oh gitu. Jadi dari semenjak SMK ya sudah ada ketertarikan tersebut. Siap. Oke. Kemudian Pas saya dapat brosurnya ini, saya gali-gali informasi, ternyata pemilihannya ini untuk Duta Maritim Indonesia. Jadi saya sudah tertarik sejak lama dan saya coba gitu. Jadi intinya nyoba aja ya. Nyoba dan juga saya percaya kemampuan dikawinkan dengan kesempatan itu akan menjadi keberuntungan. Wih, kemampuan dikawinkan dengan kesempatan akan menjadi keberuntungan. Rumus baru nih dari Kakak Rio gitu. Oke, Kakak Rio alasannya bagus ya. Tapi saya pengen nanya nih, bukan karena ingin terkenal? Sama sekali tidak, Kak. Kan bisa terkenal kamu kalau jadi Duta Maritim Indonesia. Kebetulan untuk menjadi terkenal itu jauh lah, Kak, dari pikiran saya. Tapi saya ingin menjadi wadah yang sangat baik dan bisa menyampaikan keluhan atau kebutuhan para masyarakat pesisir atau nelayan-nelayan yang
ekonominya itu atau kehidupannya itu sangat rendah dan latar pendidikannya yang rendah. Jadi saya ingin membantu nelayan lah pada umumnya atau masyarakat pesisir. Mulia sekali cita-citanya. Jadi selain terkenal itu tuh ya, selain terkenal catat ya, selain terkenal agar dapat membantu masyarakat pesisir gitu ya. Oke. Kemudian itu kan tadi latar belakang ya. Kan untuk menjadi duta itu perlu didorong dengan pengetahuan juga ya, pengetahuan yang menunjang, kemudian pengalaman, apalagi Siap, Pak. karena pengalaman kan guru-guru yang paling berharga ya. Nah, kalau dari segi pengalaman nih, pengalaman apa saja yang pernah kamu miliki yang berkaitan dengan dunia kemaritiman khususnya di Indonesia? Mungkin bisa di-sharing sama teman-teman Tarunar sekalian. Jadi untuk teman-teman Taruners itu saya itu memiliki pengalaman dan pelajaran tentang masyarakat pesisir atau nelayan di Indonesia ini sudah bisa dibilang lumayan banyak lah. Mulai dari program kampus pada saat pertama kali masuk saya ke kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai, yaitu PPKMP. Oke, itu ngapain aja tuh? Kalau PPKMP itu ngapain aja? Bisa ceritain sedikit nggak? Itu Kak, kami tinggal hidup bersama nelayan kurang lebih selama 2 minggu. 2 minggu ya. Jadi, Lanjutkan. jadi kami mengetahui bagaimana sih kehidupan masyarakat pesisir itu gitu. Waktu itu kamu dapat kesempatan PPKMP di mana? Jadi waktu itu saya kebetulan mendapat kesempatan di kampung saya sendiri di Danau Toba. Oh, di Danau Toba ya. Siap Kak. Karena waktu itu lagi pandemi ya kamu PPKMP-nya ya. Lagi pandemi Kak. Oke, jadi untuk teman-teman ketahui PPKMP angkatannya Karyo ini sedang pandemi, jadi memang di lokasi terdekat dengan rumahnya gitu ya. Biarpun waktu itu PPKMP bukan dengan masyarakat pesisir tapi dengan pelaku-pelaku perikanan di Danau Toba ya. Iya Kak, betul sekali. Iya. Selain PPKMP nih, apalagi pengalaman-pengalaman kamu berkaitan dengan kemaritiman di Indonesia? Jadi selain PPKMP itu ada namanya praktek kerja laut. Oke. Jadi itu terjun langsung kepada nelayan khususnya nelayan kita di Indonesia. Jadi saya pun sudah mengetahui gimana sih sebenarnya kehidupan nelayan Indonesia ini. Kamu pernah PKL di mana aja tuh? Saya pernah PKL kebetulan baru sekali PKL itu yaitu di Sibolga. Waktu itu berapa lama? Sebulan. Sebulan ya? Dapat berapa trip? Saya dapatnya itu 2 trip Kak. Satu tripnya berapa lama? Sekitar 10 harian. 10 harian ya. Jadi ya bisa kawan-kawan bayangkan ya. Kalau selama ini kita mendengar gitu ya hanya menangkap ikan. Kalau selama ini kita merasakan hanya makan ikan gitu ya. Nah, Karyo ini sudah pernah melalui proses penangkapan ikan ya. Iya Kak. 2 trip ya kurang lebih 20 hari berarti kan waktu itu kan? 20 hari kurang lebih. Nah, gimana rasanya? Kapalnya kapal berapa GT itu? Kapal saya kemarin 98 GT. Kapal kayu ya? Kapal kayu. Nah, alat tangkapnya? Alat tangkapnya itu persen. Ya. Nah, jadi teman-teman jangan ngebayangin Karyo atau teman-teman di Politeknik Kelautan Perikanan yang ada di bawah KKP itu PKL itu cuman 2-3 hari pakai kapal kating-ting, enggak. Pakai kapal-kapal yang GT besar gitu ya. Kalau untuk PKL awal emang GT-nya cukup besar tapi tidak terlalu besar. Di sekitar 90 GT biarpun targetnya juga di atas 100 sebenarnya. Tapi itu sudah menggambarkan bagaimana pengalaman dia di laut ya. Ada yang unik nggak saat kamu dulu PKL tuh? Banyak sekali hal-hal kejadian yang unik Kak. Contohnya coba. Contohnya itu Mulai dari yang mungkin serius, agak menegangkan, hal-hal lucu gitu bisa di-share gitu. contohnya itu kayak kehidupan di atas kapal nih sama ABK-ABK yang di kapal di situ. Ya. Itu tuh tidur itu rapat-rapat gitu. Jadi kalau kita kan contohnya di kampus nih, kita punya tempat tidur satu-satu gitu. Mungkin kalau di kapal waktu saya PKL itu satu tempat tidur itu mungkin 3 orang gitu. Sempitan. Dan juga hal yang paling membuat saya itu bahagia waktu kami di tengah laut berlabuh. Di situ saya pertama kali pengalaman saya melihat lumba-lumba sebanyak 40 lebih mengelilingi kapal kami.
Oke. Itu pengalaman yang sangat manis buat saya. Emang lumba-lumba ikan ya? Ikan. Lumba-lumba kan mamal, bukan ikan. Ya tapi memang banyak masyarakat Indonesia bilang ikan lumba-lumba memang. ngeles. Tapi ya ada di tengah laut, kemudian dikelilingi oleh lumba-lumba tuh sesuatu pengalaman yang indah ya. Sesuatu pengalaman yang indah Kak, sangat-sangat indah. Capeknya terbayar ya. Capeknya terbayar. Dan juga pagi hari melihat sunset, baru sore hari juga melihat matahari terbenam, itu sangat-sangat menghilangkan stres gitu, menghilangkan rasa penat satu harian bekerja gitu. Iya tuh, nggak tahu hilang nggak penatnya. Kayaknya masih stres deh. Melihat sunset pagi hari, lihat sunset mah sore hari kan. Sore hari maksudnya sore hari. Iya nggak apa-apa. Nah, makanya ini bukti apa ya? Bukti maksudnya pengalaman itu nempel, susah dideskripsikan dengan kata-kata kan. Jadi suka Susah. kebalik-balik Saking ya. indahnya susah Kak. Pastilah indah lah pasti di laut itu ya. Biarpun waktu itu ya bisa dikatakan kapalnya 90 GT kapal kayu masih apa ya, masih tradisional ya, masih belum modern ya. Siap Kak, Gitu. masih tradisional lah. Terus apa pendapat teman-teman nelayan ABK ataupun kapten kapalnya terhadap teman-teman PKL nih, khususnya dari PKPD nih? Tanggapan nelayan yang ada di kapal itu, mereka itu sangat terbuka, mereka itu sangat welcome kepada kami yang PKL. Cuman mereka itu selalu mengingatkan hal-hal yang kepercayaan masyarakat yang ada di masyarakat sekitar gitu. Contohnya jangan cakap jorok sembarangan di batu di tengah laut. Iya, Dan juga jangan sembarangan menunjuk apa-apa aja yang benda-benda yang di sekitar laut itu gitu. Jadi itu menurut saya suatu hal yang positif dari masyarakat yang kami tidak ketahui gitu. Ya kearifan lokal para nelayan ya. Betul Kak. Gitu. Selain itu juga itu kan PKL di luar ya. Maksudnya itu dengan pihak luar kan. Kalau dengan pihak dalam kita pernah praktek laut ya, praktek Pernah. reguler ya. Pernah Kak? Praktek reguler menggunakan kapal Taka Lamongan yang juga baru datang ke Politeknik KP Dumai ini. Usianya kapal ini sebenarnya udah lama, tahun 2000-an kalau saya tidak salah. PKPD mendapatkan hibah kapal dari PSDKP, namanya kapal Taka Lamongan, dan kemarin sudah kita pakai dengan angkatannya Karyo waktu Karyo masih tingkat 2 ya. Betul Kak. Kita ada waktu itu 2 trip. Kebetulan saya ikut kapal trip 1, Karyo trip 2 ya. Trip 2 saya Kak. Jadi kita tidak berjumpa itu. Itu kalau pengalaman menggunakan kapal latih sendiri, dalam tanda petik ya kapal latih milik kampus sendiri, seperti apa tuh pengalamannya tuh? Pengalamannya itu seru, mendegangkan juga, ada seriusnya karena bersama kawan-kawan kan. Iya. Biasanya kalau di kampus atau di luar gitu bersama kawan-kawan kan sering bercanda nih, Iya. sering melakukan hal-hal konyol lah gitu kan. Kemudian waktu di kapal latih itu kan nggak bisa bercanda nih Kak, Iya. karena itu kan harus memerlukan keseriusan gitu kan. Oke. Karena kita di tengah laut nih gitu. Iya. Jadi itu aja sih, ada seriusnya, ada serunya, ada tegangnya juga gitu. Dan banyak dapat pelajaran-pelajaran tentang bagaimana cara mengoperasikan kapal yang baik itu. Jadi perbedaan signifikan antara waktu dulu Karyo PKL dengan kapal nelayan dengan saat praktek reguler dengan kapal latih itu apa tuh? Kalau di kapal latih kita memang langsung bersentuhan dengan alat navigasi. Kita langsung bisa mengoperasikan kapal itu bersama teman-teman gitu. Namun kalau di kapal nelayan kita lebih banyak mengumpulkan data, menganalisis aktivitas yang ada di kapal itu gitu. Jadi kita itu jarang lah gitu bisa bawa kapal itu karena alat navigasinya pun masih tradisional lah gitu. Tapi kesempatan untuk mengoperasikan alat tangkap itu lebih besar di kapal nelayan kan ya? Betul sekali Kak. Jadi bisa dibilang pengalamannya di laut ya cukup lengkap ya. Cukup lengkap. Di dek udah oke. Bawa kapal udah. Bisa. Cobain alat navigasi udah. Bisa. Menjangka peta pasti. Pasti tuh. Nah, jadi yang tradisional sama yang konvensional dengan yang teknologi udah pernah nyobain kan?
Betul sekali Kak. Kemudian dinas jaga ya, P2TL ya. Pasti di kapal latih Takalapongan pada program praktek reguler itu lebih dapat ya. Dapat Kak. Dan pelengkapnya untuk merasakan pengoperasian alat tangkap itu di kapal-kapal nelayan ya. Nelayan. Udah oke banget, udah pelaut banget atau ini Sudah mah. lengkap sudah. Bisa lah ini mah jadi duta maritim Indonesia nih. Amin amin amin. Jadi kamu cukup percaya diri ya untuk menjadi duta maritim Indonesia ya? Percaya diri sih bisa dibilang bukan tepatnya percaya diri Kak, tapi yakin aja. Yakin, tapi yakin harus ada juga kemampuan saya gitu. Oke, itu kan kemampuan teknis ya. Teknis. Kemampuan teknis. Coba kita sekarang bicara mengenai pengetahuan secara global lah. Pengetahuan secara global. Coba saya mau tanya nih. Kira-kira di dunia ada berapa cok penting di laut nih? Kalau di dunia cok pentingnya itu ada 7 Kak. Oke. Yang paling dekat dengan Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai yang mana? Kebetulan Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai ini itu tuh lebih dekat itu ke Selat Malaka. Mantap. Jadi memang cocok lah ya di Dumai ada Politeknik Kelautan Perikanan ya. Sangat cocok. Pokoknya PKPD luar biasa. PKPD luar biasa. Mantap. Bukan Ariel aja yang luar biasa ya. Tarunanya biasa di luar. Apalagi biasa di laut kan. Harus gitu tuh, bener nggak? Betul Kak sekali. Kita harus membawa kesenangan dalam hati kita terus biar jangan stres. Selalu riang gembira ya. Riang gembira. Apapun kondisinya, bener nggak? Betul sekali. Oke. Tadi tentang cok penting dunia ya. Kemudian coba kita bicara lagi tentang WPP RI. Ada berapa nih WPP RI ini? WPP RI itu ada 11 WPP. Ada 11 WPP. Betul Kak. Oke. Kemudian kan ada yang kodenya ada yang 57, ada yang 71 ya. Betul. Itu bedanya apa sih? Kalau 57 itu menandakan India Ocean, jadi ada di Samudra Hindia ya. ada di Samudra Kalau Hindia. yang 71 itu ada di Samudra Pasifik. ada di Samudra Pasifik ya. Ada di Samudra Pasifik ya. Pasifik. Itu pembagiannya kan berdasarkan FAO, bener nggak? Betul sekali Kak. Iya, itu untuk memudahkan pengumpulan data. Jadi FAO membaginya secara global. Kemudian Indonesia mengkotak-kotakan kembali atau membagi lagi ke dalam 11 WPP ya. WPP. Oke, menurut kamu pengelolaan perikanan khususnya perikanan laut atau perikanan tangkap di Indonesia nih seperti apa sih? Kalau menurut saya Kak, memang pengelolaan kelautan dan perikanan di dunia ini itu tuh masih sangat bisa dibilang cukup lah gitu. Tapi bisa kadang-kadang dibilang kurang juga gitu. Mas, karena saya lihat waktu saya PKL di Sibolga atau pengabdian masyarakat pesisir itu masih banyak nelayan itu yang memiliki kehidupan yang sangat di bawah garis kemiskinan lah. Oke. Tapi potensi kemaritiman kita besar nggak? Sangat besar. Oke, jadi yang kamu harapkan adalah dengan potensi yang besar juga bisa mengangkat derajat hidup khususnya para masyarakat pesisir ya. Betul sekali Kak. Cita-citanya luar biasa kamu ini. Amin lah Kak kalau tercapai. Nggak tercapai juga nggak apa-apa, yang penting kan udah punya cita-cita. Yang Betul. terpenting adalah bagaimana kita mengusahakan cita-cita kita tercapai ya. Tercapai. Kalau masalah hasil kan kita serahkan kepada yang maha kuasa ya. Betul Kak. Ya biarpun itu kadang-kadang jadi pembenaran orang-orang aja, jadi alasan. Oke Rio, untuk mendukung kamu menjadi Duta Maritim Indonesia 2021, apa nih yang bisa PKPD Podcast bantu nih? Mungkin ada informasi yang ingin kamu sampaikan? Silakan. Aduh, sebelumnya saya terima kasih banyak nih pada podcast PKPD. PKPD Podcast jangan dibalik-balik dong PKPD Karyo. Podcast. Udah lama tenggelam dibolak-balik. Oke, Taruners semuanya, saya mengharapkan kepada seluruh Taruners atau Bapak Ibu semuanya, saya mengharapkan dukungannya Baik. untuk melihat video saya, mengkomen dan melike-nya di channel Kawasan Aspek Sindo. Kawasan Aspek Aspek Sindo Sindo. ya. Oke, jadi masuk ke channel Kawasan Aspek Sindo.
Kemudian buka video saya dengan judul mengikuti aktivitas nelayan menangkap ikan Rio Duta Maritim Indonesia 2021. mantap. Kalau saya boleh bantu ulangi ya untuk seluruh Taruners, kemudian juga untuk Bapak Ibu dosen di PKPD maupun rekan-rekan Taruna dan rekan-rekan alumni ya. Betul. Mari kita dukung Rio untuk menjadi Duta Maritim Indonesia 2021. Salah satu caranya adalah dengan teman-teman langsung aja subscribe channel YouTube-nya dari Aspek Sindo ya. Apa nama channelnya tadi? Aspek Sindo Kak. Ruang Aspek Sindo tadi nama Kawasan channelnya. Aspek Sindo. Oke, masuk aja langsung ke channel YouTube Kawasan Aspek Sindo, kemudian cari video yang berjudul Mengikuti aktivitas nelayan menangkap ikan Rio Duta Maritim Indonesia. jangan lupa di like, kemudian di share. Bener nggak? Benar sekali Kak. Ada nih Kak kata-kata keren dari saya nih. Apa nih? Ayo mari kita bergandeng tangan untuk menjaga dan melestarikan maritim Indonesia. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Mantap, kita Mantap. tepuk tangan dulu buat Kakak Rio. Mari gandengan tangan, mari gandengan tangan, gandengan tangan. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan ya untuk rekan-rekan Taruner semua, mari kita berikan dukungan kepada Kakak Rio untuk menjadi Duta Maritim Indonesia dengan cara subscribe channel YouTube-nya Kawasan Aspek Sindo, kemudian masuk ke video, cari aja lah Rio Duta Maritim Indonesia. Nanti channelnya, nanti linknya akan ada di keterangan baik di YouTube maupun di Spotify-nya PKPD Podcast gitu ya. Betul sekali Kak. Dan juga jangan lupa untuk di Instagramnya juga. Di Instagramnya juga ya. Iya. Nama Instagramnya apa? Kawasan Aspek Sindo sama dengan nama YouTube-nya. Oke, jadi selain di YouTube ada juga di channel Instagram Kawasan Aspek Sindo. Nanti linknya, intinya link YouTube, link video YouTube-nya dan link Instagramnya akan kami tulis di bawah, tulis di keterangan podcastnya PKPD Podcast di Spotify-nya, kemudian juga akan kami tuliskan nanti linknya di YouTube ya, YouTube-nya Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai di segmen PKPD Podcast. Pokoknya nanti semua subscribe, follow, kemudian like and share ya. Benar nggak? Benar sekali Kak. Jangan Terima kasih. sampaikan juga dong, selain membantu kamu juga sampaikan juga untuk terus mendengarkan PKPD Podcast ini. Oh ya, selain untuk mendukung saya, kita harus selalu mendengarkan PKPD Podcast karena PKPD Podcast ini sangat seru dan hostnya itu asik. Oh, mantap. Mantap. Kak Rio mantap. Jadi untuk Taruner semua tetap dengarkan PKPD Podcast ya. Bisa dinikmati di Spotify, cari aja PKPD Podcast. Ini episode kedua kami. Di episode 2 Insya Allah tidak akan berlabuh kembali gitu ya. Akan terus ada episode-episode berikutnya. Juga PKPD Podcast dapat dinikmati di channel YouTube Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan ya Kak Rio ya. Baik Kak. Intinya semoga Kak Rio sukses Amin. dan terpilih menjadi Duta Maritim Indonesia untuk dunia maritim yang lebih baik ya. Amin, 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 amin. Oke, saya PK pamit. Saya Rio pamit. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Dadah. Dadah.